menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kasih karunia Allah melimpah dalam hidup, karena dia percaya bahwa Engkau Yesus berkuasa atas hidupnya, memberkati masa depannya, bahkan rencana-rencananya itu menjadi keluarga yang baru. Biarlah Tuhan yang mengaruniakan semuanya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati Tuhan Yesus yang sudah menerima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, pengurapan kami dibaptiskan oleh Yesus di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun berkat atas hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat sahabat channel MS Shalom. Pada saat siang ini saya berterima kasih buat sahabat MS Shalom yang tetap setia mengikuti aktivitas dan video-video di channel MS Shalom. Puji Tuhan, beberapa minggu lalu channel MS Shalom sudah melewati monetisasi, dan doakan supaya next time channel MS Shalom terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Dalam waktu singkat ini saya akan membawa satu topik yang berbicara tentang baptisan. Ya, kebetulan tadi barusan menyelesaikan baptisan air part 3, namun videonya ada kendala sehingga saya rekam sekarang aja materinya supaya tidak ketinggalan. Nah, saya akan bawa satu tampilan materi dari materi sebelumnya, ya ini tambahan, di mana baptisan itu sesuatu hal yang sangat penting karena baptisan itu menyelamatkan orang dari dosa, orang dari kejahatan, menyelamatkan orang dari hidup dari masa lalu. Karena itu saya membawa topik baptisan menyelamatkan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke 20 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah taat menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan oleh air bah. Ayat yang ke-21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dalam konteks ini, kalau kita bahas tentang bagaimana zamannya Nuh ada kaitannya dengan baptisan, ini berbicara sesuatu yang sangat berbeda ya. Karena kalau zamannya Nuh memang dia hidup di zaman orang semua pada saat itu sudah tidak takut sama Tuhan, tidak lagi percaya dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bahkan kepada Tuhan Yesus mungkin di zamannya, pada zamannya Petrus. Namun kita lihat kenapa ya Petrus mengangkat ini menjadi satu berkaitan dengan baptisan menyelamatkan. Karena dikatakan dengan terjadinya air bah, maka kehidupan Nuh sebagai orang benar, orang percaya dan keluarganya, dikatakan ada beberapa orang yang ada dalam bahtera, mereka mengalami keselamatan sehingga mereka terpisah dari orang-orang yang binasa pada saat itu, karena semua mati, semua binasa ditenggelamkan oleh air bah. Nah, ini
menjadi satu kaitan dengan orang-orang yang mau dan menerima baptisan, mereka akan diselamatkan. Dalam konteks tanda kutip, bukan berarti orang yang tidak dibaptis tidak selamat, tidak konteksnya ya. Namun di sini maksudnya itu adalah orang yang menerima baptisan, memberi dirinya dibaptis, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu berarti dia akan selamat dari kumpulan orang-orang berdosa, sehingga dia akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu ada 3 hal menerangkan bahwa sebagai indikasi dari baptisan yang menyelamatkan. Yang pertama adalah kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 menambahkan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah bahwa orang yang memberi dibaptis itu menunjukkan bahwa kita memproklamirkan atau membuktikan bahwa diri kita sebagai pengikut Yesus. Nah, otomatis kalau orang yang sudah percaya, dia pasti dibaptis. Nggak mungkin ada orang yang percaya tidak mau dibaptis. Karena jikalau mereka percaya kepada Yesus, dibuktikan bahwa mereka juga mau dibaptis dan melakukan baptisan itu. Karena itulah menunjukkan ciri khas bahwa dia sebagai orang yang percaya. Dan itulah membuktikan ada satu tanda bahwa keselamatan itu sudah nyata dalam hidupnya lewat kepercayaan yang dia imani dan lewat tindakan yang dia lakukan dalam baptisan. Jadi, dan ini juga membuktikan sebagai orang percaya punya ciri khas bahwa mereka sudah melakukan baptisan air ataupun baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah membuktikan bahwa orang Kristen, bahwa diri kita sudah mengikuti Yesus lewat baptisan air. Jadi saudara kasih, jikalau ada orang-orang yang bergabung di MS Shalom ini belum mengetahui tentang baptisan, belajarlah. Dan kalau sudah mengetahui tentang baptisan, berikanlah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus. Yang kedua adalah dengan memberi dibaptis, yang kedua, maka baptisan itu akan menyelamatkan, karena bahwa seorang yang sudah sadar dan menerima baptisan itu adalah baptisan yang kudus dari Tuhan, maka itu akan memisahkan diri dari kumpulan orang berdosa. Karena kita lihat, kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang kudus. Kita benar karena dibenarkan oleh firman, kita kudus karena dikuduskan oleh firman. Nah, namun membuat satu hal yang berbeda adalah di saat kita sudah dibaptis, maka segala sesuatu hidup kita sudah tidak seperti dahulu lagi. Sudah terpisahkan cara berpikirnya, cara menghadapi persoalan, hal yang gampang. Kalau orang yang belum mengenal Kristus, bahkan mereka yang belum menerima baptisan air bahwa mati di dalam dosa dan hidup dalam kebenaran, cara berpikirnya berbeda. Mereka di saat menghadapi masalah, mereka mungkin akan melukai orang lain. Dia akan menyakiti orang lain tanpa merasa bersalah. Bahkan dia akan membenci orang lain tanpa mengalami pemulihan. Tetapi kalau mereka yang sudah menerima Yesus Kristus dan mereka sudah mengalami baptisan air dan mati dengan dosa-dosa di dalam Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus, maka dia akan berpikir dan memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau dia menghadapi masalah, dia akan mengampuni, dia akan memaafkan, dia akan menerima orang-orang sekitarnya, sehingga dia tetap mengalami pemulihan berangsur demi angsur. Dan di saat itu terjadi, maka orang tersebut
akan mengalami keselamatan dari baptisan yang dia hidupi dalam firman. Karena baptisan itu adalah setelah percaya maka akan ditindakkan dengan bukti iman. Dan lewat hidup di dalam iman itu, dalam baptisan, maka dia akan hidup sebagai manusia baru, berpikir cara yang baru, pandangan yang baru, menyelesaikan masalah-masalah dengan cara-cara Kristus yang baru. Karena hidup dalam Kristus itu adalah manusia baru. Hidup dalam Kristus adalah lahir baru. Jadi segala sesuatunya baru. Jadi kalau kita tahu bahwa kita sudah menjadi orang Kristen dan sudah mengalami baptisan, maka saya percaya kita semua sudah mengalami namanya hal-hal yang baru di dalam Yesus. Dan yang ketiga, menjadi satu bukti bahwa baptisan menyelamatkan itu adalah, maka orang yang sudah dibaptis, mereka akan memiliki kumpulan orang benar, kumpulan orang-orang kudus. Apa yang dimaksud dengan kumpulan orang benar? Mereka, orang-orang yang sudah dibaptis, harus tahu kapan mereka akan bersikap tegas, kapan mereka akan bersikap dengan lembut dan benar. Karena di saat mereka hidup di dalam dunia saat ini, mereka tidak bisa sama dalam segala hal. Dia harus tahu. Contohnya, kalau ada kumpulan orang yang tidak benar, tidak tahu mengasihi, tidak, hanya suka membenci, hanya suka mencemooh, hanya suka menyakiti orang lain, ya jangan bergabung dengan mereka. Jangan berkumpul dengan mereka sebelum kita terpengaruh dengan hal-hal yang jahat dalam hidup mereka. Kita harus berusaha mengambil ketegasan untuk kembali ke kumpulan yang benar. Karena dengan kumpulan yang benar kita akan bisa menikmati bagaimana merenungkan firman, bagaimana hidup dalam penuh kasih, bagaimana hidup dalam berbagi. Itu hanya dikumpulkan orang benar. Orang benar yang maksud di sini adalah mereka yang dibenarkan oleh firman, dan firman itulah yang membuat mereka menjadi memiliki hati yang suci, hati yang murni dan berkenan kepada Allah. Nah, di saat ini terjadi, maka orang tersebut akan diselamatkan akibat daripada perbuatan-perbuatannya dia yang mengetahui kumpulan ini benar atau tidak. Nah, oleh karena itu, biarlah 3 poin ini membuat kita benar-benar terjaga dan terwaspada, karena kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima iman, percaya, dan sudah hidup dalam baptisan sakramen yang kudus, di mana mati dalam Kristus tetapi hidup juga, bangkit dalam Kristus, sehingga kita menyelamatkan iman kita dan menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Biarlah renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom sahabat MS Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.